Selamat pagi menjelang Salam. siang sana. Gimana kabarnya? Sudah lama ya nggak ketemu. Baik. Tolong dibuka dong kameranya biar Ibu bisa lihat wajah kalian satu-satu. Sekarang bagaimana nih muka-mukanya? Belum mandi. Ada yang belum mandi, ada yang belum sarapan. Udah pakai hijab, Bu. Ya, ini cuma ada 16 orang dari 43 siswa. Teman-temannya sudah dikasih tahu belum kemarin? Hari ini ada Google Meet dengan Bu Erni. Udah. Ibu absen ya. Yang hari ini hadir Alfian. Halo Alfian. Hadir Bu. Fadila. Fadila nggak ada suaranya nih. Indri. Hadir, Bu. Indria. Hadir, Bu. Adisti. Hadir, Bu. Jihan. Hadir, Bu. Ripa. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Kartika. Hadir, Bu. Luki. Hadir. Nurul. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Satrio. Hadir, Bu, hadir. Patan. Rizky Amelia. Hadir, Bu. Suaranya lama sama. Udah sarapan belum? Lagi serak, Bu. Oh iya. Ramawati. Hadir, Bu. Ya. Ada yang belum di absen sama Ibu hari ini? Udah semua? Nah, yang baru bergabung, Yesi, selamat datang, selamat bergabung. Iya, Bu. Ya, sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa kalau kita masuk kelas, pasti kita berdoa. Ya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang sistem pencernaan. Tolong dibuka LKS-nya. Kemarin udah Ibu suruh buka LKS, sekarang Ibu suruh lagi nih. Halaman berapa, Bu? Buka halaman berapa? Halaman 69. Ada yang belum ngambil LKS? Udah ketemu? Udah dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi kita akan ngebahas tentang sistem pencernaan manusia. Materi ini sudah pernah dipelajarin waktu di SMP. Kalian masih ingat? Halo, kalian masih ingat? Masih ingat nggak? Dari tadi Bu Eri ngomongin pada udah sarapan belum? Berarti berhubungan nggak dengan sistem pencernaan? Ya. Ya. Masih ingat pelajaran SMP tentang sistem pencernaan? Ingat. Ingat. Sekarang Ibu mau tanya, Alif. Halo Alif. Ini anak baru nih, jadi Ibu pengen tahu nih. Alif, di dalam tubuh kamu tuh ada sistem pencernaan. Iya.
Coba secara berurut ya kamu sebut alat-alat pencernaan yang ada di dalam tubuh kamu. 1. Kerongkongan. Dari mana mulainya? Kerongkongan. Kamu makan langsung ke kerongkongan. Waduh, mantap deh. Mulut. Ya, Kerongkongan. ya. Usus halus. Kerongkongan langsung usus halus. Terus, Usus besar. terus, Lambung. anus. Kira-kira benar nggak si Alif menyebutkan alat-alat pencernaan? Alif tuh makan salah, dari Bu. mulut, Salah, Bu. terus kerongkongan, terus ke usus halus. Lambung. Baru terakhir katanya lambung. Salah ya. Ya. Coba Ibu akan minta bantuan Nurul. Kita dulu. Halo Nurul. Nurul? Suaranya mana Nurul? Ya, Bu, kami. Ya, tolong sebutin dong alat-alat pencernaan yang ada di tubuh Nurul secara berurutan. Tadi Alif masih salah. Halo Nurul. Nurul. Bu, saya aja deh, Bu. Saya aja, Bu. Saya mau nyuruh Nurul dulu. Tenggorokan. Kerongkongan apa tenggorokan? Tenggorokan. Tenggorokan. Bu. Terus? Usus bagus. Lambung. Usus halus. Apa lagi? Usus besar. Rektum. Anus. Ya, hampir benar. Ya, Bu, makanya saya, kita Bu. pelajarin ya, biar kalian lebih mendalam lagi. Udah cukup 2 dulu, nanti ada pertanyaan berikutnya. Sabar ya. Ya, kita mulai ya presentasi kita hari ini. Gimana Bu? Mukanya. Hah? Ini. Ya, sebentar ya. Udah Bu? Ya. Ke sini. Tadi nggak kebuka kok.
Udah ya, kita mulai. Udah disiapkan alat tulisnya, buku catatannya? Sudah, Bu. Bu, ngomongnya pelan-pelan, Bu. Iya. Ya, sistem pencernaan manusia itu terdiri dari saluran pencernaan atau yang dikenal dengan alat pencernaan, kemudian kelenjar pencernaan atau yang dikenal dengan enzim pencernaan. Aktivitas sistem pencernaan itu mulai dari penerimaan makanan, persiapan untuk diasimilasi, istilahnya dipersiapkan untuk diproses ke dalam tubuh. Ya, gimana? Jelas? Saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan atau yang dikenal dengan esophagus, lambung, ventriculus, usus. Usus ini ada usus halus, usus besar. Usus halus yang dikenal dengan intestinum dan usus besar kolum. Kemudian anus. Nanti kelenjarnya kita akan pelajari di belakang. Itu ada kelenjar ludah, hati, kelenjar dinding lambung, dan pankreas. Ya, kalian udah tahu kan sekarang urutannya? Saya mau nanya Reja yang baru gabung. Reja? Ya, Bu. Ya, tahu kan alat-alat pencernaan atau saluran pencernaan? Terdiri dari apa? Apaan? Saluran pencernaan atau alat pencernaan. Saluran pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus, kelenjar pencernaan, kelenjar ludah, hati, kelenjar dinding, pankreas. Ususnya itu dibagi dua, usus halus dan usus besar. Kalau ibu nanya saluran pencernaan, berarti yang dibaca saluran pencernaan saja, kelenjarnya nggak usah dibaca. Ya, Bu. Ya, nah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, ini gambaran. Ini ada gambar orang yang sedang memakan apel. Nah, itu kan masuk ke dalam mulut. Kemudian ini adalah batang kerongkongan atau esophagus. Kemudian lambung. Nah, ini lambung. Masuk ke usus halus. Nah, ini nih usus halus yang lingkar-lingkar. Kemudian usus besar. Nah, ini usus besar. Anus. Ya, jelas ya? Proses pencernaan itu merupakan penghancuran makanan menjadi zat-zat yang sederhana. Jadi kalian tadi makan yang sangat banyak, misalnya 1 piring, itu sepotong daging, 1 centong nasi, 1 centong sayur. Nah, itu masuk ke dalam mulut, nah itu akan dihancurkan menjadi bagian-bagian yang kecil atau zat-zat yang sederhana yang akan diserap dan digunakan oleh sel-sel jaringan tubuh. Kalau sudah hancur, itu akan terjadi perubahan sifat dan warna makanan. Kita lanjut. Nah, makanan yang tadi kita makan dari besar menjadi kecil, yang akan digunakan oleh tubuh, itu dibantu oleh enzim, atau yang dikenal dengan enzim pencernaan. Ya, yang pertama dalam saluran pencernaan itu adalah mulut. Di mulut itu ada gigi, ada lidah, dan kelenjar ludah. Mulut, sekarang ibu tanya, mulut orang dewasa jumlahnya berapa?
Jihan? Jihan punya gigi nggak? Punya, Bu. Ya, jumlahnya ada berapa Jihan? Gigi Jihan? Halo Jihan? Ya, temennya ada yang tahu? Iya, Bu. 32. 32. Ya, jadi jumlah gigi orang dewasa itu ada 32, sedangkan gigi anak-anak jumlahnya ada 20. Jelas? Satrio, ada berapa jumlah gigi orang dewasa? 32, Bu. Ya, 32. 32 ini terdiri dari 4 gigi seri, 2 gigi taring, 4 gigi geraham depan, 6 gigi geraham belakang. Alfian? Alfian? Halo Alfian? Hadir Bu, lagi Ya. bengong. Alfian punya gigi seri ada berapa? Dua Bu, dua. Gigi seri itu yang di depan. Tadi barusan ibu sebutin. Atas dua, bawah dua Bu. Ya, atas 2, bawah 2, jadi ada 4. Empat. Gigi seri itu fungsinya memakan makanan, gigi taring merobek makanan, gigi geraham menghaluskan makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut akan dipotong-potong, akan dirobek, dan akan dihaluskan oleh gigi. Kemudian makanan tersebut akan dibantu oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah namanya enzim hialin. Enzim apa? Enzim ludah itu namanya enzim apa? Ada enzim peticillin. Ya, yang lainnya tahu ya. Kemudian di dalam mulut ada apa lagi tadi? Gigi, ada Gigi. lidah. Lidah itu fungsinya untuk apa? Merasa. Mengecek kanan. Iya. Ya. Nah, rasanya apa aja? Asam, manis, pahit. Asam, manis, pahit, satu lagi. Asin. Sin. Ada 4 rasa ya, udah tahu ya. Kemudian makanan yang dari mulut akan masuk ke dalam Kerongkongan. esofagus atau ya, nah ini bisa kalian lihat. Kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu ada lendirnya yang disebut mukosa atau muksin yang berfungsi untuk membasahi makanan. Gerakan yang ada di kerongkongan itu disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan mengambil makanan kemudian mendorong, mengambil lagi, mendorong lagi, sehingga makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Berikutnya lambung. Di lambung itu letaknya ada di bagian perut sebelah kiri. Terdiri dari 3 bagian, kardial, pendus, dan pyrolus.
Kita dulu lihat gambarnya. Nah, ini kardial, pendus, dan pyrolus. Pyrolus ini menghubungkan dengan usus halus. Kita balik lagi. Nah, ini bisa kalian lihat pada kardial berfungsi memasukkan makanan ke lambung dan mencegah makanan tidak kembali lagi ke kerongkongan dan mulut. Pylorus mengatur makanan agar keluar dari lambung dan masuk ke usus. Di lambung menghasilkan enzim. Kita lihat nama enzimnya. Dikenal dengan gerak lambung. Yang pertama ada membunuh mikroorganisme. Ini MO ini artinya mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Ya, mengaktifkan pepsionogen menjadi enzim aktif pepsin. Kemudian pepsinogen tetap menjadi pepsin untuk membaikkan protein menjadi keton. Kemudian penin berfungsi untuk menghasilkan keju, kasein, dan susu. Ya, jadi di lambung itu ada 3 enzim, asam klorida, N, dan amin. Ya. Jelas ya? Habis lambung kita akan masuk kemana? Halo? Habis lambung masuk kemana makanan? Usus halus. Ya, usus halus. Ya, usus halus itu ada yeyunum dan ileum. Fungsi dari usus halus itu mencerna dan mengabsorpsi. Mencerna dan mengabsorpsi makanan ya maksudnya ya. Nah, di dalam usus halus itu ada alkali dan cairan. Ini biasanya mengandung zat asam. Kemudian gerakan usus ada gerakan yang tadi dibahas di kerongkongan. Gerakan yang bagaimana? Indri? Halo Indri. Masih ingat yang tadi, yang di kerongkongan, gerakan peristaltik? Gerakan yang bagaimana? Gerakan yang mendorong makanan, yaitu namanya garis peristaltik. Kemudian sensasi bersegmen, terus mengayun, jadi makanya segmen. Ya, hidrosalvi ada 3 bagian. Yang pertama ada duodenum. Ini 2 saluran ambu dan saluran pankreas. Jadi di saluran empedunya ini akan menyalurkan getah empedunya untuk mengemulsikan lemak. Sedangkan saluran pankreas menyalurkan dan ada yang mau ditanya sampai sini? Halo? Tidak. Ya, kita berikutnya yeyunum atau usus kosong. Merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Ya, berikutnya ileum, usus penyerapan. Di sini terdapat tonjolan atau jonjot banyak yang di dalam menyerap makanan. Di dalam itu ada kapiler dan pembuluh. Kemudian usus. Di ilmu mengajarkan usus. Ini detasnya atau enzim usus ileum amilase deterogenase. Ini menguraikan pepton menjadi asam
karbohidrat menjadi glukosa, menguraikan lemak menjadi asam lemak atau glikol. Enterokinase mengaktifkan trisinogen menghasilkan trisinogen atau tripsin. Jelas sampai sini? Yang bertanya? Arif? Halo Arif? Iya Bu, kenapa Bu? Enzim yang ada di usus halus atau ileum apa aja? Halo ya Arif? Halo Arif? Oh, iya Bu, kenapa Bu? Belum ada langit loh. Itu Repsin, amilase, sama inter. yang tanya? Tidak. Nggak ada. Kita lanjut. Ya, dari usus halus yang ada 3 bagian tadi, kita akan masuk ke dalam usus besar atau yang dikenal dengan kolon. Fungsi usus besar seperti air, garam, glukosa, 2 sekresi melenggang, yang menyiapkan selulose berupa karbohidrat dari tumbuhan, sel, menyiapkan sisa protein yang belum jadi dan gradasi dan besar. Usus besar ini gitu ya. Antara usus halus dengan usus besar itu ada usus buntu. Usus buntu dan di dekat usus buntu ini ada urai cacing. Kemudian bagian terakhir usus besar itu yang muara di pos. Nah, dalam usus ini terdapat bagian dan sintesa vitamin K. Proses pembusukan sisa makanan menjadi feses dan pengaturan kadar air dalam sisa makanan. Ya, jadi kalau makanan sudah tidak diserap lagi oleh tubuh, dia akan dikumpulkan di usus besar. Nah, kemudian akan dikeluarkan melalui air untuk feses dan prosesnya itu dinamakan defekasi tadi ya. Nih, defekasi.
buang air besar. Jadi kalau Bu Yani nulisnya defekasi, kalian harus ngerti itu artinya apa. Ya, jelas ya. Luki. Halo Luki. Hadir. Defekasi tadi artinya apa? Apaan? Defekasi. Buat Ada yang mau ditanya? nanya dong, Bu. Ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut ya. Tadi adalah saluran atau alat-alat pencernaan. Ada yang mau nanya? Itu, Bu. Ya. Apa? Kanan kok sama itu. Gimana? Ada yang mau nanya? Bu, itu kalau penyebab usus buntu itu dari apa, Bu? Usus buntu. Tadi usus buntu ada di mana? Ibu tanya lagi nih. Ayo, ada di mana tadi? Ada di itu. Kensium. Yang kolon apa tuh? Ayo, tadi sebentar ada di mana? Disjapris. Bu tadi ada usus apa ya? Aduh saya lupa Bu tadi Bu. Tadi ada pokoknya di usus. Gitu. Ya, Jawab aja. tuh. Usus buntu itu apa? Iya Bu, usus. Apabila makanan posisinya kekurangan cairan atau air, dia akan menyangkut ke dalam umbai cacing. Kalau sudah menyangkut di sini, tidak bisa dikeluarkan, maka terjadi peradangan. Nah, peradangannya itu yang disebut dengan ya penyakit usus buntu. Karena itu kalau mau makan, kalian juga harus minum yang banyak. Agar proses pencernaannya itu berjalan sampai makanan tersebut terap nggak oleh tubuh. Kalau emang nggak diserap kan akan dibuang. Tadi proses penyerapan ada di usus apa? Halo? Halus. Sus halus. Ileng. Halusan, nah tidak diserap, berarti akan dikeluarkan dari usus halus cacing terhindar dari untuk makanya makan kamu agak besar ya. Naris. Iya Bu. Ya, jadi nanti kalau ada yang nyangkut ke situ berarti terjadi proses peradangan atau yang dikenal dengan usus buntu ya, penyakit usus buntu. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita masuk organ yang membantu proses pencernaan.
Nggak ada. Kita lanjut ya. Organ yang membantu pencernaan selain tadi saluran pencernaan itu yang pertama adalah hati. Kalian tahu hati? Kalian pernah makan hati kan? Makan hati ayam? Nah, Ya, warnanya apa? hitam. Hitam. Hati ayam warnanya apa? Itu kalau udah digoreng baru warnanya hitam. Oh, Merah Bu, merah. kan kemakan. Ya, warnanya coklat ke merah-merah tua gitu ya. Nah, di sini fungsi hati sebagai metabolisme tubuh. Nah, ini perantara metabolisme mengatur zat makanan yang dari usus. Kemudian disimpan dalam tubuh, digunakan ringan sewaktu-waktu dan mengubah zat buangan dan bahan racun untuk memudah ekskresi empedu dan urin. Ya, jadi hati ini pengantar racun. Kalau kalian memakan sesuatu yang beracun, hati inilah yang bekerja. Ya. Berikutnya empedu. Nah, ini berhubungan dengan hati juga nih. Di sebelahnya hati ada empedu. Empedu warna apa? Ada yang tahu? Putih. Putih. Empedu Ayo, kambing saya lihat suka kalian putih. tahu ayam kan? Hati ayam itu ada apa aja? Kalau beli ayam, hati ayam tuh satu paketan itu tuh apa aja tuh? Hati sama empela. Nah, di tengah-tengahnya hati yang empela itu apa yang dibuang? Nggak tahu. Halo? Warnanya apa? Empedu? Hijau. Iya. Hijau kekuningan, Bu. Warnanya hijau ya, Nak. Itu karena mengandung garam, pigmen, kolesterol, muksin, dan air. Ya, ini kita bisa lihat nih pigmen empedu. Ya. Dari pecahan hemoglobin yang rusak dan dialirkan ke hati, disekresikan ke empedu. Empedu ini juga memberikan warna pada feses ya. Ya, berikutnya hati, empedu. Nah, ini pankreas. Pankreas ini fungsinya membentuk getah pankreas atau enzim pankreas yang menghasilkan hormon insulin dan glikogen atau glikagon, sama yang glikogen sama. Nah, enzim pankreas ini ada 3, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Amilase sama ya, kayak yang di lambung, karbohidrat menjadi glukosa, lipase lemak menjadi asam lemak, tripsin protein menjadi asam amino. Ya, ada yang mau ditanya? Bagaimana? Sudah jelas semua materi hari ini? Halo, suaranya mana nih? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Suaranya pada kemana ya?
Iya, Bu. Ahmad udah. Iya, Bu. Jelas? Udah Ada yang mau penanya udah. ditanyakan nggak? Jelas, Iya jelas. Bu ya. Tadi Lucky mau nanya katanya Bu. Udah. Udah? Udah nggak ada yang nanya? Tidak. Jelas ya untuk materi hari ini ya. Ya. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat. Amin. Amin. Kita ketemu lagi nanti di materi berikutnya atau nanti semester berikutnya Amin ya Rabbal. ya, karena sudah selesai kita ucapkan alhamdulillah. Lila. Ya, terima kasih sudah selesai dan silakan belum mau ditanya. Nggak usah. Udah Pak. Sebentar ya. Tutup nih. Udah. Oh ya. Ya, silakan anak-anak karena udah selesai silakan keluar ya. Ya. Terima kasih. Selamat berjam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, di mati yang mana nih? Enggak, ini matiin slide-nya dulu. Stop. Oh, mouse. Nggak tahu deh. Mana? Gimana lagi? Enggak, ini kok langsung hilang. Gimana nih? Klik eksis. Tapi mana ini? Oh, baru ya. Terus Bu? Iya, tapi dia tuh nggak ikut. Dia masih potong keluar lagi. Lupa dia keluar. Gimana Bu? Tapi belum keluar Fadil. Fadilah. Ya, jadi kurang deh. Nih. Tinggal pergi dia. Dek. Ya, ya. Pak Nur, bagaimana presentasi saya? Gimana kabarnya Pak Nur? Sehat ya Pak. Ya, saya butuh ini nih, masukan-masukan yang bermanfaat nih Pak. Ya. Ya Pak, saya butuh masukan nih Pak. Ya Bu Erni tadi alhamdulillah udah sih Pak. Udah. Ya Bu Erni tadi pembelajarannya sudah lumayan bagus Bu Erni. Ya PPT-nya juga ini untuk pelaksanaan pembelajarannya udah ini, cuma emang yang siswa-siswa kita ini kayak ini tadi juga tidak sampai 50% yang mengikuti nih. Ya, jadi Google Meet ini harus ini lagi sosialisasikan lagi ke siswa, walaupun sudah disosialisasikan dari kemarin tetap saja siswanya yang gabung hanya tidak nyampe 50% dari kemarin ini. Cuma 23 Pak. 23 siswa dari 43. Oh ya, berarti enggak 50 lebih ya, 50% lebih. Terus tadi yang untuk penutupan ini kayaknya tadi Ibu tidak ngasih penilaian apapun ya Bu ya? Saya nggak bikin ringkasannya lagi Pak. Iya.
pembelajaran itu kan harusnya tetap masih ada, walaupun kita meeting Google Meet itu harus ada penilaian atau minimal ada ya misalkan nanti kerjakan tugasnya dikirim kemana gitu. Jadi ada di pembelajaran itu harus tetap selalu ada penilaiannya, walaupun mau penilaian sikap atau penilaian keterampilan. Apalagi ini pelajaran prakarya Bu ya. Biologi Pak. Biologi. Iya. Pelajaran biologi. Saya kira ini biologi ya, pelajaran biologi. Nah kan mungkin atau kalau misalkan penilaian praktek, apakah praktek di rumah atau nanti di foto atau apa gitu kan, misalkan penilaian praktek gitu. Iya Pak. Nah, ini pelajaran untuk penilaiannya